Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adam Mustafa dari kelas IFN 21 dengan NIM 220401010206. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah jaringan wireless dan mobile. Untuk pertanyaan pertama yaitu jelaskan cara kerja protokol jaringan yang didesain khusus wireless access network. Berikan salah satu contohnya. Berikut adalah jaringan adalah kumpulan dua atau lebih perangkat yang terhubung untuk berbagai sumber daya dan informasi. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia. Internet memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi tanpa batas. Protokol jaringan adalah standar yang mengatur bagaimana perangkat-perangkat berkomunikasi satu sama lain di suatu jaringan, termasuk di internet. Protokol ini yang menentukan format data, metode transmisi, dan cara mengatasi kesalahan yang mungkin terjadi selama proses komunikasi. Dengan protokol perangkat-perangkat dalam jaringan juga tetap bisa berkomunikasi terlepas dari perbedaan infrastruktur, desain maupun standar. Contoh protokol jaringan yang umum yaitu HTTP atau Hyper Transfer Protocol. Untuk web browsing, permintaan HTTP terdiri dari status, header, dan badan pesan yang terstruktur sesuai aturan dalam dokumen RFC 9112. Dokumen tersebut menjelaskan secara rinci tentang bagaimana klien dan server harus berperilaku saat berkomunikasi dengan menggunakan HTTP. Ya, nomor dua yaitu jelaskan cara mengatasi keterlambatan data atau delay dalam jaringan wireless. Nah, faktor penyebab delay atau keterlambatan data sebagai berikut. Pertama, interferensi sinyal dari perangkat lain atau radio, kepadatan jaringan terlalu banyak perangkat kepadatan jaringan, terlalu banyak perangkat yang aktif, jarak dan hambatan fisik seperti dinding tebal atau logam, kualitas perangkat keras misalnya router atau AP yang sudah usang, protokol komunikasi yang kurang efisien untuk traffic tinggi. Cara mengatasi keterlambatan bisa dilakukan sebagai berikut. Optimasi kanal dan frekuensi menggunakan dual band router, pilih kanal yang minim gangguan menggunakan analisa spektrum. Terus berikutnya yaitu Quality of Service atau QoS diterapkan untuk prioritas traffic penting seperti VoIP dan video, menjamin bandwidth bagi aplikasi yang butuh latensi rendah. Terus berikutnya manajemen traffic membatasi perangkat yang terhubung secara bersamaan menggunakan bandwidth saving dan traffic scheduling. Upgrade teknologi gunakan standar Wi-Fi yang lebih baru, menerapkan mesh network menggunakan mesh system untuk distribusi sinyal merata dan mengurangi jarak. Terus berikutnya perencanaan infrastruktur yaitu tempatkan akses point atau AP di lokasi strategis, hindari hambatan fisik yang menyebabkan degradasi sinyal. Terus berikutnya monitoring dan diagnosis menggunakan tools seperti Nespot, Wireshark, atau Ekahau untuk menganalisis delay atau throughput. Berikutnya yaitu jelaskan cara mengelola jaringan wireless supaya dapat menampung atau klien dalam jumlah yang besar. Beberapa langkah yang bisa dilakukan seperti berikut. Gunakan teknologi Wi-Fi terbaru. Fitur seperti OFDMA atau Orthogonal Frequency Division Multiple Access memungkinkan banyak perangkat berbagi satu channel tanpa tumpang tindih. Yang kedua, perluasan infrastruktur dengan akses point tambahan ditempatkan di area strategis dengan kepadatan pengguna menggunakan mesh Wi-Fi system agar sinyal tersebar merata dan minim dead zone. Terus berikutnya implementasi load balancing. AV harus dapat mendistribusikan koneksi secara seimbang, hindari semua user terkonsentrasi ke satu AP. Berikutnya manajemen bandwidth dan QoS untuk mengatur prioritas traffic atau atur bandwidth limit per user agar tidak ada yang rakus data. Autentikasi dan kontrol akses menggunakan sistem enterprise grade authentication seperti WPA3, Enterprise, dan radio server. Batas akses dengan user segmentation misalnya VLAN per kelompok user. Monitoring real time dan analisis kerja menggunakan tools seperti Ubiquiti Unifi, Cisco Meraki, atau Liber NMS. Lakukan audit traffic dan identifikasi perangkat yang menyebabkan bottleneck.
Jelaskan bagaimana cara mendesain jaringan wireless untuk dapat diakses oleh user atau klien dalam jumlah yang besar dalam lingkup suatu coverage area. Berikan beberapa contoh metode atau teknik yang digunakan. Jelaskan keunggulan dan kelemahannya. Berikut jawabannya. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam mendesain wireless network untuk banyak pengguna di area luas. Pertama, menggunakan site survey atau capacity planning, analisa kebutuhan bandwidth, jumlah user, dan karakteristik area fisik. Tentukan posisi optimal untuk akses point atau AP berdasarkan densitas pengguna dan hambatan lingkungan. Segmentasi area cakupan bagi area menjadi beberapa zona layanan berdasarkan pengguna dan traffic. Desain overlap minimal antar AP untuk handover mulus tanpa interferensi. Contoh metode atau teknik yang digunakan serta kelebihan dan kelemahannya yaitu pertama Wi-Fi 6 atau deployment memiliki kelebihan mendukung banyak perangkat, efisien, latensi rendah, kekurangannya perangkat lama tidak compatible, biaya upgrade tinggi. Terus yang kedua direksional fokus sinyal ke area padat dan jangkauan lebih jauh memiliki kelemahan, membutuhkan instalasi presisi, tidak cocok untuk area dinamis. Terus berikutnya ada mesh networking, jangkauan memiliki keunggulan jangkauannya luas tanpa kabel dan skalabilitas mudah. Kekurangannya potensi bottleneck di node pusat, latensi bisa meningkat. Band steering otomasi mengerahkan ke 5 giga untuk kinerja lebih baik, tetapi membutuhkan perangkat dual band. Tidak semua AV mendukung fitur ini. Terus yang berikutnya load balancing pada AV distribution. Pengguna lebih merata menghindari overcrowding. Konfigurasi memiliki kelemahan konfigurasi kompleks, perlu perangkat enterprise grade. Terus berikutnya yang terakhir yaitu menggunakan VLAN dan SSID segregation, memisahkan traffic antar kelompok. Gue staf IoT memiliki kekurangan perlu mengatur routing dan firewall lebih ketat. Terus soal berikutnya, jelaskan mekanisme routing jaringan wireless dan berikan contoh algoritma yang digunakan. Routing dalam jaringan wireless adalah proses menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data dari satu node ke node lainnya melalui koneksi nirkabel. Karena jaringan wireless bersifat dinamis dan topologinya sering berubah, mekanisme routing harus adaptif dan efisien. Mekanisme routing wireless sebagai berikut. Yang pertama ada proaktif routing. Setiap node secara berkala memperbarui tabel routing cocok untuk jaringan dengan lalu lintas tinggi dan topologi stabil. Contohnya OLSR atau Optimized Link State Routing, DSDP atau Destination Sequence Distant Vector. Terus yang kedua reactive routing. Jalur hanya dibuat saat diperlukan atau on demand, menghemat bandwidth dan energi. Contohnya AODV atau ad hoc on demand distant vector dan di DSR yaitu Dynamic Source Routing. Terus yang ketiga hybrid routing menggunakan pendekatan proaktif dan reaktif. Contohnya ZRV atau Zona Routing Protocol. Beberapa algoritma yang umum digunakan dalam jaringan wireless. Yang pertama, AODV bersifat reaktif membangun rute saat dibutuhkan mendukung multicast. DSR bersifat reaktif menggunakan cache rute efisien untuk jaringan kecil. OLSR proaktif menggunakan link state dan MPR atau multi point relay. Jika Dijkstra bersifat proaktif dalam OSPF menentukan jalur terpendek berdasarkan graf jaringan. Pegasus bersifat chain-based atau WSN efisien dalam konsumsi energi cocok untuk sensor wireless. Converge Convergence Case reaktif WSN mengumpulkan data dari banyak node ke satu node lainnya. Terus pertanyaan berikutnya, jelaskan cara mengekspansi jaringan wireless agar dapat memberikan layanan akses secara lebih luas. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan. Pertama, menambahkan akses point. Tempatkan akses point tambahan di tempat yang kurang terjangkau. Gunakan HP dual band atau three band untuk menangani lebih banyak perangkat secara bersamaan. Pastikan konfigurasi SSID dan keamanan seragam di seluruh HP agar mobilitas pengguna tetap mulus. Terus yang kedua, menggunakan teknologi mesh network memungkinkan beberapa node saling berkomunikasi dan menyebarkan sinyal secara efisien, cocok untuk area yang luas atau bertingkat seperti kampus atau gedung perkantoran. Terus yang ketiga menggunakan wireless range extender atau riveter, memperkuat sinyal dari router utama ke area yang lemah, solusi hemat untuk ekspansi skala kecil. Yang keempat, optimasi menempatkan perangkat eh,
Optimasi penempatan berangkat. Hindari penghalang fisik seperti tembok besar atau furnitur besar. Tempatkan HP di posisi sentral dan tinggi untuk cakupan maksimal. Yang kelima, upgrade teknologi wireless. Gunakan standar terbaru seperti Wi-Fi 6 atau 6E atau Wi-Fi 7 untuk efisiensi kapasitas dan jangkauan yang lebih baik. Perangkat modern dapat beroperasi lebih efisien di lingkungan padat. Yang keenam, manajemen dan monitoring jaringan. Gunakan perangkat lunak manajemen jaringan seperti UniFi, controller, atau Aruba Central untuk memantau performa dan kepadatan traffic. Identifikasi area dengan interferensi tinggi dan dilakukan penyesuaian frekuensi. Nah, sekian dari saya. Semoga membantu dan sesuai arahan yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.